Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda amma ba'd. Bapak Ibu sholihin sholihat para pecinta Al-Qur'an, alhamdulillah pagi hari ini kita diberkenankan Allah kembali berjumpa, menjumpakan ruh dan jasad kita, dan kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal baik kita hari ini menjadi saksi baik nanti di hadapan Allah SWT. Kita lanjutkan halaqah tadabbur kita. Kita sampai sudah pada halaqah yang ke-427. Insyaallah hari ini kita di akhir surat Al-Ahzab ayat 63 sampai akhir surat ayat 73. Sebagai sambungan pertemuan yang lalu, Allah SWT jelaskan nasib orang-orang munafik, ya, orang-orang yang dengki, iri, di dalam kalbunya ada sakit, ya, hasad kepada Rasulullah SAW. Mereka terlaknat dimanapun berada. Jadi orang-orang munafik ini senantiasa dilaknat, bukan hanya dilaknat oleh Allah dan malaikat saja, tapi dimanapun berada mereka terlaknat. Bahasa Al-Quran, mal'unina aina man thuqifu. Jadi mereka mal'un, jadi terlaknat dimanapun mereka berada. Kita lanjutkan pada penghujung ayat ini, nanti akan dijelaskan tentang amanah Allah kepada manusia, tapi masih melanjutkan tentang kekufuran orang-orang kafir di ayat 63. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallahi wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Manusia bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Nah, ini pertanyaan manusia tentang hari kiamat itu kepada Nabi Muhammad saja. Jawabannya begini. Jadi kalau hari ini ada orang ngaku-ngaku kiamat 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, nah itu udah pasti bohongnya. Karena tidak ada satupun manusia yang mengetahui pengetahuan tentang hari kiamat kecuali sedikit saja. Kita bisa tahu tanda-tandanya, betul. Tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Kapan tanda kiamat yang paling nyata? Yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena setelah itu tidak ada nabi lagi. Jadi ketika tidak ada nabi, berarti ini adalah nabi akhir zaman. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad dalam banyak hadis menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Contohnya apa? Misalnya antalidal amatu rabbataha, yaitu budak yang melahirkan majikannya. Banyak nggak sekarang? Banyak. Maksudnya apa itu? Orang tua melahirkan majikannya, maksudnya anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya diperbudak. Ngeri juga nih ayat ini. Kita jadiin orang tua, diperbudak orang tua oleh anaknya. Tapi kadang gimana ya, tuntutan hidup di seperti di Jakarta, suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya siapa? Siapa yang ngasih? Neneknya dah. Kalau itu sukarela tidak ada masalah. Yang masalah adalah bahwa seperti itu dijadikan tren hidup. Harusnya nggak begitu. Kalau suaminya kerja, istrinya kerja, dia punya anak, ya mestinya dia berusaha untuk mempekerjakan orang jagain anaknya, supaya nenek atau kakeknya itu ya sama cucunya bersenang-senang saja. Ini kagak. Mumpung nih mau nih
Terhibur kan? Iya, sehari 2 hari terhibur, tiap hari. Ya. Sudah keenakan. Mohon maaf nih, saya tidak maksud menyindir karena pernah juga saya ngalamin begitu. Lama-lama kita mikir, iya ya. Kakeknya, neneknya terhibur sama cucunya. Kalau sehari 2 hari, kalau sehari-hari, dia ganti popoknya juga, dia yang mandiin juga, dia yang nyuapin juga, ntar sekolah dia yang nganter juga, dia yang jemput juga. Orang tuanya pulang-pulang udah capek dua-duanya, tidur begitu lagi setiap hari. Kasihan orang tua. Itu baru yang sederhana, yang umum ya. Belum yang anak-anak ngebentak orang tuanya, bahkan ada yang mau bunuh, udah mulai ada ya. Itu ciri-ciri hari kiamat. Kalau yang saya tadi omongkan makin banyak yang ngangguk-ngangguk, nah itu bener tuh hari kiamat makin dekat tuh. Harusnya orang tua itu di masa tuanya dia menikmati kebahagiaan, dihibur. Kan paling enak tuh. Tua kerjaannya cuma ngaji doang, ya kan? Tua kerjaannya dia mikirnya apa? Dia sudah nggak mikirin lagi. Anaknya udah gede-gede semua. Ya, cucu-cucunya udah diurus, sudah mandiri, diajarkan, enak. Itu baru satu. Yang kedua, ciri yang kedua apa? Merebaknya fahisyah. Ya, perzinahan di mana-mana, susah dicegah. Di sini dimatiin, pindah ke sini dimatiin, susah. Ditutup itu. Yang terkenal tuh kan di Jawa Timur. Di sini juga dikenal jadi Jakarta Islamic Center kan? Nggak ada. Ada sekarang malah lebih canggih. Pakai online sekarang. Mohon maaf itu kondisi sosial. Kenapa? Tidak semata-mata perzinahan karena hawa nafsu, karena kebutuhan ekonomi juga. Bukan berarti kemudian kita melegalkan. Kita harus cari solusi ekonomi supaya tidak ada lagi orang yang menjual harga dirinya. Kalau makin banyak dan dibiarkan, nah itu hari kiamat. Ya. Kemudian apa lagi? Nah ini juga, ini marah nih. Ketika amanah diberikan kepada orang yang tidak sesuai. Nah, banyak nggak tuh sekarang? Kagak ngerti apa-apa, dia diangkat tuh jabatannya ngurusin ya. Saya nggak mau sebut karena nanti sedih kalau saya sebut. Iya kan? Dia kagak ada background apa-apa, tahu-tahu dikasih ngurusin itu, bengong lah dia. Siapa yang bingung? Bawahannya bingung. Kalau dia merasa lebih tahu, tersinggung atasannya. Walau bagaimanapun, saya atasan kamu nggak boleh lebih tahu dari saya. Ya, faktanya dia nggak tahu apa-apa daripada di situ. Itu kira-kira 1, 2 atau banyak tuh? Berarti tanda kiamat makin. Nggak usah diterusin, yang banyak apa kan? Tanda-tanda hari kiamat banyak tuh. Tanda hari kiamat berikutnya tuh ada tuh. Manusia bunuh-bunuhan, perang di mana-mana. Kalau dipikir-pikir ya, dulu kita mikir ya, masa sih ya zaman sekarang ada perang? Nah faktanya ada. Nyawa nggak berharga itu sana di saudara kita di Palestina. Rasa-rasanya mati kita, misalnya perasaan tiap hari dengar mati 5, 10, 30, biasa kayaknya. Jangankan manusia Pak. Tanya tuh kemarin yang jualan lapak korban tuh. Ada mati 1 sedih ya? Sedih masih mati 1 ya? Padahal itu nyawa binatang. Tapi kenapa sedih? Bukan masalah karena jualannya. Karena kita nggak bisa melihat nyawa itu hilang sia-sia. Ya mungkin kita kalau semut ganggu kita gituin mati kita biasa, tapi coba gedean dikit kita nggak sengaja itu ada binatang yang gedean kebunuh sama kita, susah kita. Tapi ketika nyawa manusia tidak berharga, itulah hari kiamat. Makanya benar kata Allah di sini, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah, dekat sekali. Hanya memang tanda-tanda yang besar belum ada. Turunnya Dajjal, ya
kembalinya Ya'juj wa Ma'juj. Tapi ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu memang benar pemakan segala. Ya faktanya begitu. Itu makhluk lain atau manusia? Ini ikhtilaf para ulama. Katanya sekarang Ya'juj wa Ma'juj sudah ada tuh. Pemakan segala itu ya, aspal dimakan, ya, tambang dimakan, minyak goreng ada kan tuh ya, minyak goreng diminum, ya Ya'juj wa Ma'juj itu. Sekarang yang terakhir apa? Beras, masya Allah, dioplos semuanya. Itu Ya'juj wa Ma'juj itu. Beras, masya Allah, makanan kita nih, dioplos, bingung kita. Jadi kita makan apa nih Pak? Makan plastik, makan beras nggak tahu. Jadi itu Ya'juj wa Ma'juj. Nah kalau kita artikan seperti itu bisa. Tapi Ya'juj wa Ma'juj yang dimaksud itu Ya'juj wa Ma'juj yang dulu dikurung sama Raja Dzulqarnain. Dia beriringan dengan adanya Dajjal. Tidak tahu mana yang lebih dahulu. Jadi Dajjal itu siapa? Dajjal dijuluki Al-Masih. Orang yang nanti orang manusia kayak kita, ya. Jangan diartikan manusia bermata satu, ya. Itu kan gambaran dulu zaman jadul kita. Sama seperti kita manusia. Tapi dia bisa menyembuhkan orang sakit, ya, buta, tuli, lumpuh, sembuhkan tuh. Sekali sentuh, makanya disebut Al-Masih. Al-Masih itu dua nanti, Al-Masih Ad-Dajjal dan Al-Masih Isa bin Maryam. Bedanya apa? Kalau Nabi Isa mengajarkan tauhid dan mengajak kepada syariat Nabi Muhammad. Kalau Dajjal adalah mengajak syirik dan menjauhi syariat Nabi Muhammad. Belum ada Dajjal aja kita udah kayak begini. Gimana kalau ada Dajjal? Makanya Dajjal itu kalau udah turun dia fitnah terbesar. Makanya kita dalam sholat itu di sebelum salam kan diajarkan itu ya doa supaya diselamatkan dari salah satunya adalah fitnah al-Masihid Dajjal. Berat Pak fitnah. Berat. Tidak perlu Dajjal, orang yang nggak seberapa aja pengikutnya abahnya. Kadang kita suka bingung ya, nabi palsu ada nggak pengikutnya tuh? Ada kan? Bingung nggak Bapak tuh? Makanya kita jangan ketawa. Kita namanya fitnah kita nggak tahu. Dulu masih ingat ya? Sekarang orang udah keluar dari penjara yang suka menggandakan uang. Ingat ya? Orang udah keluar sekarang dari penjara. Jadi jangan-jangan gandakan uang lagi. Ya mohon maaf ini. Ada nggak pengikutnya itu? Itu belum Dajjal. Coba kalau itu Dajjal, orang mati dia bisa hidupin, ya kan? Orang lumpuh disentuh dia bisa sembuh. Kira-kira kalau ada kayak gitu yang berobat panjang nggak tuh? Oh, antri luar biasa. Dulu saya pernah itu waktu baru pulang. Samping saya kan ada bidan. Kalau ada orang lahir yang susah ke sebelah minta didoain, saya bawa. Lama-lama terkenal tuh, ini bisa buka praktek. Saya pernah sebelahnya bidan tuh. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi kita ngebayangin kalau Ad-Dajjal itu ada, susah. Dan nanti siapa yang mengalahkan Dajjal? Nabi Isa. Siapa yang mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj? Juga Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu nanti mengalahkan Dajjal di dalam hadisnya itu di masjid bermenara putih di Syria, di Damaskus di sana, di Syam. Ya. Peperangan terakhirnya di sana. Makanya bergejolak itu sudah benar, itu sudah akhir malhamah, disebut al-malhamah kubra, fitnah kubra di sana. Ya. Tapi Ya'juj wa Ma'juj tidak jelas munculnya di mana. Saya sih berdoa jangan di Indonesia ya, ngeri juga. Ya kalau Nabi Isa di sono, kita di sini, kita dulu yang kita. Oke, kita lanjutkan. Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada la yajiduna waliyan
ولا نصيرا. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Ini ayat sering kita baca gitu, tapi kita merasa ngeri dan tidak itu tergantung iman kita. Dan itu ukurannya, Pak. Kalau kita dengar ayat-ayat surga, kita pengen banget. Kita dengar ayat-ayat neraka, kita takut. Itu pertanda iman kita lagi baik-baik saja. Ya. Tapi ada kata Hanzalah begini, ya Rasulullah, kalau saya ada di majlismu, surga dan neraka kelihatan banget ya Rasulullah. Tapi begitu kami keluar dari majlismu, hilang itu surga dan neraka. Kayak gitu kita juga ya. Lagi di sini mah, soleh banget kita dah, enak banget. Begitu keluar, kita udah dengan berbagai macam kegiatan lupa. Apalagi yang berpolitik, yang masuk pasar, nanti yang jadi pejabat, yang jadi lawyer, masuk pengadilan, itu kan tempat-tempat rawan itu sekarang. Pengadilan itu lagi menentukan, semua orang melihat siapa sih yang salah, siapa yang dihukum. Makanya itu termasuk dosa besar, bersaksi palsu di pengadilan itu dosa besar. Kenapa? Menentukan nasib orang. Orang yang tadinya bebas dengan saksi palsu bisa dihukum. Orang yang tadinya bersalah bisa dibebaskan. Itu dosa besar. Makanya saksi palsu itu dosa besar. Kelihatannya kecil ya bersaksi, tapi dosa besar. Termasuk saksi ahli. Yang saksi, kami pernah diminta saksi ahli, bukan hanya lisan tapi secara tertulis. Itu kelihatannya sederhana, besar akibatnya. Karena kalau bersaksi itu kan, kalau dia mengungkapkan sekalipun dia salah, tapi dia mengungkapkannya dengan benar, dia nggak berdosa, dapat pahala satu. Tapi kalau dia mengungkapkannya, dia sengaja bersaksi palsu, dosa besar. Dalam hal apapun, baik dalam hal pidana, dalam hal perdata, nanti dalam hal yang terkait dengan keahliannya. Ya kalau kami dulu beberapa kali diminta sebagai saksi ahli. Saya dalam masalah ini, gimana Ustaz kalau di Quran ini yang saya paham, ini rujukannya, ini begini, ini begini, pendapatnya ini begini, ini begini. Silahkan yang mulia memutuskan sesuai dengan informasi yang kami buat ini secara tertulis. Silahkan yang mulia majelis hakim yang menentukan, gitu ya. Itu kalau saksi ahli. Ya. Makanya tempoh hari pada kasus penistaan agama saksi ahli juga ada kan. Ya. Itu kalau dia berdusta sengaja, dia mengetahui A tapi dia ngomongnya B, hati-hati. Baik dalam hal pidana juga begitu. Dalam hal perdata, di dalam hal kekeluargaan, banyak sekali yang di pengadilan itu nanti diputus dengan majelis hakim kalau dia bersaksi palsu, menjadi dosa yang sangat besar sekali. Makanya kalau baca ayat-ayat begini, iman kita ini akan terasa. Kalau kita ada getarannya, kata-kata khalidina fiha abada, usra sekali. Bapak dan Ibu, kita sepanjang tahun sehat, 3 hari sakit, itu kayaknya sepanjang tahun sakit. Betul kan? Apalagi lagi sakit kagak ada yang nengokin. Mana nih teman-teman, giliran saya seneng aja pada enak, giliran sakit kagak ada yang nengokin. Jadi bisikan-bisikan buruknya makin numpuk sama dia. Jadi itu pertanda kalau kita cuma 3 hari seminggu sakit udah luar biasa. Apalagi ini khalidina fiha, serem sekali. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan ke dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Bayangkan dibolak-balik, ini bukan sate panggang. Bayangkan. Iya kalau daging dibolak-balik matang enak dimakan. Ini manusia. Serem sekali.
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Nah tuh, ini akibat taklid, akibat orang ngikut aja, gak belajar, akhirnya gak tahu dia. Makanya taklid itu madhmum, ngikut aja tapi gak tahu, itu bahaya, bahaya sekali. Akibatnya kayak begini. Ya, dia mengikuti. Makanya akhirnya mereka menuntut. Apa tuntutannya? Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpakanlah pada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Udah pasti. Pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Makanya kalau dia bagus, dapatnya juga gede. Imamun adil, pemimpin yang adil itu nanti mendapatkan satu keistimewaan di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Itu nanti 7 golongan yang pada saat itu panas, cemas orang, ibaratnya ada long VVIP lah kalau bahasa kita di sini, tempat istirahat, tempat nunggu yang nyaman lah. Itu 7 orang, salah satunya adalah imamun adil. Tapi sebaliknya, pemimpin yang tidak adil, ya buruk, dituntut nih sama rakyatnya. Apalagi kalau rakyatnya 200 juta, 270 juta, pemimpinnya nggak adil, dituntut. RT yang nuntut berapa RT? Kalau RT-nya adil, didoain sama berapa tuh? Satu RT berapa tuh, Pak? Anggotanya 300 ada nggak? Kalau di Jakarta mah ada 300. Kalau di kampung mungkin dikit. Kalau di Jakarta nih satu RT nih ratusan. Tapi begitu dia tidak adil, ini baru RT nih. Rakyatnya yang 300 itu nuntut nanti di kiamat. Itu baru RT. Di Kalibata ini RT ada 12 ya kalau nggak salah ya. Iya kan? RW itu RW. Satu RW ada sekian RT. Nanti dari RW, lurahan, dia dari lurah tuh. Nanti dari camat. Masya Allah. Dibayangkan sendiri aja Pak. Makanya kalau dia merasa tersesat gara-gara pemimpin, wajar dia tuh. Namanya orang ya, kalau dia dihukum, dia juga ngelihat-lihat. Saya kan kayak gini kan karena disuruh. Tapi kalau di Indonesia dipotong kan, ada orang korupsi itu disambungin, nggak ada, misalnya ditutup sampai di situ aja. Padahal kan dia bisa jadi, ya kalau korupsi segede itu kan nggak mungkin sendiri. Orang kalau serakus-rakusnya orang, nggak tahu ya kalau saya lihat 1 miliar aja itu sudah bingung kita cara ngabisin, ya kan? Nah ini kok korupsi sampai ratusan triliun itu buat apa? Kan nggak mungkin kan? Sekalipun itu potensi korupsi, jadi bukan duitnya. Akibat itu kerugiannya sekian ratus triliun. Ada korupsi tuh BTS tuh, menara tuh. Korupsi apa? Ya tadi mengoplos beras. Masya Allah. Ini sudah rusak betulnya. Nah gara-gara itu orang nanti bisa nuntut dia. Kalau di dunia bisa jadi dia ketangkap, yang apes dia, atasannya tidak ketangkap, di akhirat nanti kena 2 kali lipat. Mari. Baik, sekarang kita pindah ya. Sudah selesai bahasan tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkan tuduhan-tuduhan mereka yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Ini
Kenapa pesannya? Karena ini adalah umat Nabi Muhammad. Jangan seperti Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa. Kenapa menyakiti? Ngata-ngatain nggak benar sama Nabi Musa. Yang di dalam hadis-hadis di buku-buku tafsir, yang disebut menyakiti Nabi Musa itu dari nyakiti fisik sampai nyakiti perasaan, sampai menyakiti yang tertinggi beliau, loyalitasnya kepada dakwahnya. Yang paling terkenal dalam buku-buku tafsir itu Nabi Musa satu. Nabi Musa itu kalau mandi gak mau bareng-bareng. Kenapa? Pemalu dia. Jadi kalau mandi menjauh dia. Jangan dibayangin kayak kita, Pak. Belum ada tuh kamar-kamar, mandinya di sungai. Jadi kalau yang lain mandi bareng-bareng di sini, Nabi Musa pemalu dia, mandinya jauh. Gara-gara itu Nabi Musa dituduh apa? Cacat. Kagak jantan nih kayaknya ini Musa nih kesannya. Nggak keren nih kayaknya, nggak perlu itulah, atau lebih jahat dari itu kata-katanya. Sehingga perkataan yang seperti itu menyakiti sebenarnya. Nabi Musa sadar. Maka Allah bebaskan tuduhan itu. Dengan cara apa? Allah perintahkan itu Nabi Musa ketika mandi, bajunya itu diletakkan di atas batu, ya. Lalu setelah itu pada saat dia udah selesai mau ambil bajunya, batunya terbang tuh, lari. Jadi dia kejar. Akhirnya Nabi Musa terlihat sempurna fisiknya, bahkan lebih gagah dari yang penduduk-penduduknya itu. Yang penduduk-penduduknya one pack ya, bahkan udah punya tas cincin itu di perutnya. Nabi Musa masih gagah karena dia memang sehat dan bugar. Para nabi kan gitu rata-rata. Nah, itu baru satu. Belum lagi perkataannya. Perkataan Bani Israel menyakiti Nabi Musa. Begitu diselamatkan dari Firaun, disuruh masuk Masjidil Aqsa gak mau, disuruh masuk Palestina gak mau. Banyak tuduhan-tuduhan yang Allah bebaskan. Sampai ketika dia selamatkan dari Firaun itu di tepi sungai, di tepi Laut Merah, depannya laut, sebentar lagi dikejar sama Firaun, dituduh lagi. Nabi Musa dikata-katain jelek. Ya, saya nggak tega itu menyebutnya. Kalau di buku tafsir dijelaskan, buruk kata-katanya. Padahal dia berjuang. Begitu selesai dia nggak mau masuk Palestina, nggak mau masuk Al-Ardul Muqaddasah, dihukum sama Allah 40 tahun terkatung-katung. Nabi Musa menemani mereka. Jadi yang berbuat jahat siapa? Yang ikut merasakan siapa? Kalau Nabi Musa egois, tinggalin aja tuh mereka. Ternyata Nabi Musa tidak. Dia sabar sekali menemani hingga meninggal dunia. Bayangkan, Nabi Musa itu belum sempat menginjakkan mungkin di perbatasannya, tapi belum sempat masuk Al-Ardul Muqaddasah yang seharusnya kalau dia tinggalkan Bani Israel dia bisa. Tapi karena dia ingin menyadarkan, mengajak taubat, baru kemudian di era Nabi setelahnya Yusha bin Nun itu murid beliau menjadi Nabi. Nanti Bani Israel setelah taubatnya diterima baru masuk Al-Ardul Muqaddasah. Kita lanjutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, yang benar. Jadi kalau ngomong hati-hati, jangan menyakiti Nabi. Ya, jangan berkata-kata kasar. Ya, ini yang makna nomor 69 tadi ya. 70 sebaliknya, bertakwalah dan waqulu qawlan sadida, kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Ya tentu, kalau kita taat, kita berkata bagus, ini akan mudah, dipermudah berbuat baik. Kita ini mohon maaf, kalau kita dimudahkan dalam berbuat baik, itu subhanallah, enak gitu. Kita sedekah ringan, ya, sholat berjamaah ringan, sholat malam ringan, mau puasa ringan, berbakti sama orang tua ringan, memuliakan istri, anak ringan, itu nikmat.
Sementara ada orang-orang yang juga dia ringan dalam berbuat jahat. Giliran diajak sedekah susah, giliran ada judi, oh iya saya pasang, semangat dia. Itu naudzubillah min dzalik. Ya. Giliran zaman-zaman dulu ya sabung ayam, tapi sekarang sabung ayam ada tuh online gitu. Aneh juga itu ya. Sabung ayam online. Jadi sudi ada. Saya baru tahu itu ada ternyata. Jadi dimudahkan dalam kebaikan itu nikmat. Tapi musibah kalau kita dimudahkan dalam keburukan. Ada orang baik dia mau nyuri karena kepepet, tapi Allah ada aja dibuat dia nggak jadi nyuri. Bersyukur. Ada orang yang nyuri gampang banget, Masya Allah, lihai banget. Musibah itu. Kita ini dapat nikmat kalau berbuat baik dimudahkan. Makanya tadi itu bertakwalah dan berkata baik supaya yuslih lakum a'malakum. Jadi gampangin kita dalam berbuat baik dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah ini 2 ayat terakhir tema besar kita. Terbatas waktunya 5-10 menit maksimal nanti saya akan sampaikan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fahabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini ayat 72 agak berat ya, saya bacakan terjemahnya. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, tetapi semuanya enggan memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu zalim dan sangat bodoh. Ini ceritanya. Kenapa amanat mengurus alam semesta, terutama bumi, itu sudah ditawarkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk Allah lainnya sebelum manusia. Langit dikasih, gunung dikasih, makhluk-makhluk dikasih. Gak ada yang mau. Kenapa? Karena ngurus amanat itu gak ringan. Tapi begitu dikasih kepada manusia, kenapa manusia mau? Karena memang manusia diciptakan untuk itu. Begini Pak, sederhananya gini, kita ini kalau mau aman, damai, tentram, udah jadi peserta aja dah. Ibaratnya gitu ya. Kan enak jadi peserta, tinggal ngekor aja dah. Yang berat itu kan jadi ketua panitia dia. Ya. Kenapa? Sebenarnya kalau dia berhasil menjalankan dengan amanat, dia mulia. Tapi kalau dia tidak menjalankan amanat, dia tercela. Jadi nggak ada pilihan tengah dia. Kalau udah terlanjur ngambil amanat, pilihannya cuma 2. Jadi bagus sekali, atau kalau tidak menjalankan jadi buruk sekali. Ya. Nah, kenapa ini kepada langit, kepada gunung? Itu pertanda bahwa sebenarnya manusia bersahabat dengan alam. Ini sebenarnya kalau waktunya cukup, saya akan menjelaskan konsep yang sekarang sedang trending, disebut dengan ekologi, pendekatan ekologis, tafsir ekologi. Jadi ramah lingkungan. Jadi manusia sebenarnya dari sejak dia diciptakan, dia itu ditunggu-tunggu oleh alam semesta. Karena harusnya dia bisa memakmurkan alam semesta. Maka dulu bahasa jadulnya itu disebut melestarikan alam. Pernah ya dengar ya? Tapi itu bahasa jadul. Bahasa jadul. Melestarikan itu menjaga. Ini ada barang, melestarikan itu ini tidak rusak. Nah, itu melestarikan. Tapi itu sulit. Namanya menjaga, dipakai, susah. Saya dapat warisan, kasih rumah orang tua, melestarikan artinya apa? Dijaga tuh rumah. Bisa? Gak bisa, orang dipakai rumah. Namanya menjaga itu ya maintenance. Jendelanya udah pada obat, ya kan? Kacanya udah pada pecah. Cara menjaganya apa? Perbaiki. Nah itu makanya disebut melestarikan. Maka konsep terbaru di dalam pelestarian alam, kalau Bapak dan Ibu cari di internet, itu sekarang namanya
pemuliaan alam. Dulu sebelum ini namanya budidaya. Pernah dengar ya? Budidaya tanaman, budidaya ternak. Itu dulu membudidayakan. Sekarang yang terbaru namanya pemuliaan. Kenapa disebut pemuliaan? Kalau kita muliakan alam, alam juga akan memuliakan dan bersahabat dengan kita. Jadi bukan sekedar yang penting ente ada dah, diam aja dah ente, itu enggak gitu. Itu mah minimal dijaga, nggak dirusak. Tapi seiring dengan semakin fahamnya manusia ayat ini, kejahatan alam terhadap alam makin tinggi. Masya Allah. Kira-kira kapan orang berhenti ngambang? Ini kan ada hadisnya. Kalau seandainya manusia udah dikasih 2 lembah, itu hadisnya, 2 lembah emas, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan manusia kecuali mulutnya kalau udah tersumpah tanah. Maksudnya apa? Ya udah mati baru berhenti. Itu pertanda manusia ternyata tidak menganggap alam sebagai sahabatnya, apalagi memuliakan. Sedikit sekali orang memuliakan alam itu. Cara memuliakan alam singkatnya, Allah nanti sebenarnya ini nyambung nanti ya. Kalau kita lanjutkan di surat Sabah nanti di ayat ke-10. Nanti kalau sampai 2 pertemuan lagi insya Allah. Di ayat ke-10 dijelaskan simbol persahabatan dan pemuliaan alam itu pada diri Nabi Daud. Karena Nabi Daud ketika dia bertasbih kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, alam semestanya ngikut. Orang soleh begitu. Jadi kalau orang-orang soleh itu pada saat dia membaca ayat-ayat Allah, alam semesta bertasbih bersamanya. Nanti silakan dibaca ya surat Sabah ayat 10, atau nanti 2 pertemuan yang akan datang. Kalau pas sampai saya akan sampaikan. Jadi konsep pemuliaan alam adalah lebih dari sekedar melestarikan, lebih dari sekedar membudidayakan, tapi pemuliaan. Ya, pemuliaan itu yang pertama ya manusia dulu. Jangan sampai kita ngomong pemuliaan alam, tapi dia kasar sama anaknya. Itu nggak mungkin dong. Pemuliaan alam dia elus-elus tuh kucingnya, tapi begitu anaknya ditempelin ya kagak, nggak boleh. Dia kalau sayang sama binatang, harusnya sama anaknya lebih sayang. Faktanya kan nggak gitu. Tiap hari dia samperin tumbuhnya. Ya kan? Kenapa? Mau dipakai lomba katanya. Itu namanya memuliakan. Tapi giliran bininya nggak dikasih uang belanja, ya kan? Anaknya yang minta nggak dikasih. Ya, itu salah konsepnya. Memuliakan binatang. Iya, tapi ini manusia harus lebih dimuliakan karena manusia itu yang real. Ya. Makanya jangan salah, kita baik sama manusia dulu, gitu. Maksudnya ini beresin, baru kalau kita baik sama binatang. Makanya, mohon maaf, ada seorang perempuan yang tidak baik masuk surga gara-gara dia ngasih minum itu seekor anjing dengan sepatunya. Kenapa? Memuliakan binatang di situ. Dia punya empati dengan binatang. Maka ini konsepnya. Kenapa manusia itu memanggul amanat? Karena dia ditugaskan untuk itu. Meskipun kata Allah disebut innahu kana dzuluman jahula. Kenapa dzuluman jahula? Karena banyak di antara manusia harusnya memuliakan alam, dia menzalimi alam. Ya. Nangkep ikan. Ya kalau mancing mah kelamaan dikasih obat. Akibatnya apa? Kering. Kering bukan gak ada airnya, kagak ada ikannya. Bener gak sekarang ini? Siapa yang rusak? Manusia. Enggak pakai obat. Iya, tapi limbah dibuangnya ke situ. Ada nggak tuh ikannya? Ada, sama aja. Sekarang makan kerang di Jakarta gak sehat. Karena kerangnya malunya ketika dites gitu. Sejak saat beliau saya suka kerang tuh. Sejak saat itu saya nggak makan kerang. Karena apa? Karena terkontaminasi dengan terutama adalah zat-zat plastik yang ada dibuang ke laut dan seterusnya. Itu siapa? Dzuluman jahula. Kenapa jahula disebut bodoh banget? Udah tahu dilakuin. Ya.
Coba, kita udah tahu kalau maju ke depan kecebur. Ternyata kita maju dan kecebur. Itu apa namanya? Jauh lah. Kira-kira begitu. Itu manusia kan sekarang ya, zaman modern. Udah tahu kagak olahraga, ya. Saya Pak, mohon maaf, kalau nganter anak sekolah dilihatin orang. Karena satu-satunya yang nganter anak jalan kaki. Yang lainnya pakai motor, padahal rumahnya deket banget tuh. Starter ngeluarin motor santai, masya Allah. Gaya hidup kita kurang sehat, kenapa? Kurang gerak. 2, makannya nggak sehat. 3, tidurnya nggak beratur. 4, udah stres di orang Jakarta terutama, banyak pikiran. Sehingga apa namanya? Itu disebut apa tadi? Doluman jauh lah. Udah tahu buruk dilakuin. Mohon maaf nih, nggak bermaksud menyindir juga ini. Coba tuh ada tulisannya, jualan rokok membunuhmu. Udah jelas-jelas. Ada yang jualan nggak kan? Jualan masih oke. Ada yang beli nggak? Mohon maaf ya. Saya nggak ngerokok juga karena alhamdulillah lingkungannya nggak merokok, dan setelah tahu lebih alhamdulillah lagi. Maka kalau bisa dihindari. Oh, nanti saya dimusuhi sama yang jual rokok. Terakhir. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sehingga Allah akan mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Singkatnya, Pak, itu Allah menyebut orang munafik, Allah sebut orang musyrik, Allah sebut orang-orang yang sebelumnya ya, termasuk orang kafir ya. Tapi di akhirnya apa? Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Ada 2 maknanya. Pertama, orang mukmin mesti sabar, tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kebodohan. 1. Yang kedua, mengajak orang-orang itu untuk bertaubat. Yang ketiga, taubat itu menjadi pintu. Meskipun hari ini saya jelek, belum tentu Allah masih bisa terima. Saat saya udah terlalu tua, alhamdulillah kalau sekarang sadar gitu. Karena tidak ada kata terlambat. Siapapun di antara kita sama di hadapan Allah. Kita bangun pagi hari ini, masa depannya sama. Hari ini suci, tidak ada dosa. Kemarin iya ada, tanda tanya udah ditutup. Hari ini bersih, masa depannya sama, misteri tidak ada yang tahu. Maka dari itu Allah di akhir ini katakan, wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayo manusia, kamu masih bisa kembali menjadi orang-orang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kita untuk memperbaiki hidup kita dengan taubat, dijadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengambil amanah dengan baik. Jangan lupa kita doakan saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah bebaskan dari kezaliman yang mereka rasakan. Qul qawli hadza, kita sambung surat Sabar insyaallah pada Jumat yang akan datang. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.